Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru semua yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama soal-soal latihan kompetensi teknis untuk semua guru. Dalam kesempatan kali ini, bagian pedagogik, kita akan membahas 25 soal beserta jawabannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, silahkan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi, standar kompetensi lulusan. Ya, jawaban untuk nomor 1 adalah kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 2. Dalam mengembangkan indikator, hendaknya urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Adanya keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran. Satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Ya, jawaban untuk nomor 2 adalah E. Lanjut ke nomor 3. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lanjut ke nomor 4. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah E. Setelah menentukan KD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus telah disusun. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan langkah-langkah berikut. Silakan dicermati langkahnya 1 sampai 6. Pernyataan di atas adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran. Ya,
sintaks di atas itu adalah menunjukkan langkah-langkah pembelajaran. Ya, jawabannya adalah C, number head together. Lanjut, ya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Student Team Achievement Division. Adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan sintak pengarahan buat kelompok heterogen 4-5 orang, diskusikan bahan belajar, LKS, modul secara kolaboratif, sajian presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat skor perkembangan setiap siswa atau kelompok, umumkan rekor tim dan individual dan berikan reward. Secara rinci, langkah-langkah pembelajaran number head together yaitu peserta didik dibagi dalam kelompok dan setiap peserta didik dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Guru memberikan tugas dan tiap-tiap kelompok diberikan tugas untuk mengerjakan. Selanjutnya, guru memanggil salah satu nomor peserta didik dan peserta didik yang nomornya dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Nomor 4, peserta didik lain yang bernomor sama memberikan tanggapan kemudian menunjukkan nomor lain. Yang terakhir, kesimpulan. Ciri NHT yaitu setiap siswa bernomor, guru memanggil nomor secara acak untuk bertanya. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan langkah-langkah berikut. Ya, silakan dicermati langkah-langkahnya nomor 1 sampai nomor 6. Pernyataan di atas adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran. Ya, sintaks di atas ini menunjukkan model pembelajaran kooperatif scripts. Ya. Pembahasannya, kooperatif scripts buat kelompok berpasangan sebangku. Bagikan wacana materi bahan ajar, siswa mempelajari wacana dan membuat rangkuman. Sajian hasil diskusi oleh salah seorang dan yang lain menanggapi. Bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. Lanjut ke nomor 7. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut PTK itu adalah menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Lanjut ke nomor 8. Setelah hasil penilaian ulangan tengah semester dibagikan, ada 2 orang tua yang protes karena nilai anaknya jelek. Akan tetapi, guru tersebut mampu menjelaskan secara terperinci alasan dan letak kekurangan peserta didik tersebut. Prinsip penilaian yang digunakan guru tersebut adalah objektif, adil, akuntabel, terpadu, sistematis. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke nomor 9. Bu Ratna, kepala sekolah, ingin mengetahui teknik penilaian ulangan tengah semester siswa kepada Pak Santoso. Pak Santoso sebagai guru di salah satu mata pelajaran
bersedia menjelaskan teknik penilaian tersebut kepada Bu Ratna. Tindakan Pak Santoso sesuai dengan prinsip penilaian yaitu akuntabel, terpadu, terbuka, sistematis, beracuan kriteria. Ya, karena tekniknya dapat dilihat, dapat diketahui semua orang, berarti namanya sesuai dengan prinsip terbuka. Lanjut ke nomor 10. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu fleksibilitas, interaktif, adaptif, kesinambungan, mandiri. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah adaptif. Lanjut ke nomor 11. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Lanjut ke nomor 12. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah teori di atas menggambarkan teori humanistik. Lanjut ke nomor 13. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut, silakan dicermati langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah tersebut itu adalah menggambarkan pembelajaran konstruktivisme. Lanjut ke nomor 14. Berikut ini adalah variabel dalam menyusun program semester, kecuali identitas, kompetensi inti atau kompetensi dasar semester, alokasi waktu atau jam pelajaran, pengembangan diri. Ya, kecuali berarti E, yaitu pengembangan diri. Lanjut ke nomor 15. Berikut ini adalah variabel-variabel dalam silabus pembelajaran, kecuali indeks pencapaian kompetensi. Lanjut ke nomor 16.
Benyamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ya, silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, jawaban untuk nomor 16 adalah B. Ingat, paham, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Berarti kunci jawabannya untuk nomor 16 adalah B. Lanjut ke nomor 17. Taksonomi Anderson dan Caldwell menyempurnakan taksonomi Benyamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Ingat, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Lanjut ke nomor 18. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah ya, untuk menyelesaikan masalah. Di sini kata kuncinya berarti problem solving. Lanjut ke nomor 19. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah ya, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Lanjut ke nomor 20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam, ya, indikator itu sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 21. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Ya, tindakan guru menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut ke nomor 22. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya ya, sistematis sebagai prinsip silabus berarti cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 23. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali adalah D, menggunakan satu sumber. Lanjut ke nomor 24. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria, ya, memenuhi. Jawabannya untuk nomor 24 adalah sahih. Lanjut ke nomor 25. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam.
Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola. Ya, jawaban untuk nomor 25 adalah spiral. Ya, demikian pembahasan 25 soal kompetensi teknis bidang pedagogik. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.